Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membuat tugas podcast untuk memenuhi syarat UAS matkul studi kelayakan bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada sore hari ini kita kedatangan seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang kuliner dan juga pakaian bisa dibilang juga dan banyak bisnis lainnya. Oke, langsung saja kita undang pembicara kita pada sore hari ini, Randy Anbi Ananda Putra. Sebelumnya nama abang siapa bang? Nama asli Randy Anbi Ananda Putra, biasa dipanggil Randy bang. Oh berarti lebih asiknya dipanggil Randy lah ya? Iya, biasa dipanggil Bang Randy. Sekarang abang di mana nih? Tinggalnya di mana nih? Tinggal di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Oh kesibukannya? Sehari-hari ya jalanin bisnis sih bang, kegiatan kan. Oh. Kita alhamdulillah aku sekarang udah jalanin dua nih bang. Ah. Pertama aku punya konveksi kan, satu lagi aku punya F&B, bidangnya es coklat. Jadi itulah yang aku jalanin tiap hari. Oh berarti kesibukan abang sekarang ini adalah sebagai pengusaha bisa dibilang. Ya bisa dibilang lah. Bisa dibilang pengusaha muda lah ya. Tadi kan benar, istilah umurnya masih setara lah kita kan. Benar. Nah tadi ada bisnis konveksi sama es coklat. Oke, ya, es coklat. Kalau boleh tahu, kalau secara abang ngolah itu konveksinya udah berapa lama sih dari abang buka tuh udah berapa lama lah berjalan gitu? Kalau bukanya 2020 sih bang. 20 ya? Ya jalannya 4 tahun, hampir 5 lah berarti. Hampir 5 tahun Ya, ya? hampir 5 tahun. Lama juga ya bang? Ya lumayan bang, lumayan. Kalau es coklat tadi udah berapa lama? Baru ya. Nah jadi es coklat ini menarik nih sebenarnya. Oh, apa tuh bang? Jadi aku dan teman-teman aku sebenarnya kan semuanya punya usaha masing-masing. Oh. Jadi waktu libur, aku juga kuliah nih bang, dia sambil usaha nih kan. Jadi waktu libur kampus kemarin, gabut nih kan. Maksudnya usaha jalan juga, tapi kegiatan masih banyak kosong juga nih. Oh iya. Jadi main-main lah ke Pekanbaru waktu itu kan. Oh iya. Duduk lah nongkrong kan, lihat satu tempat gitu bang. Terus kayak menarik nih untuk dibuat di Kerinci nih gitu kan. Kira buat langsung. Jarak seminggu lah. Oh seminggu ya? Ya dibuka rame rupanya. Nah, jadi udah dijalanin kita. Jadi es coklat ini awalnya gabut sebenarnya bang. Oh berarti mula-mulanya gabut itu ya? Karena nggak tahu ngapain nih kan, libur kampus, kerjaan juga semuanya beres, tapi banyak waktu kosongnya. Oh gitu. Jadi buka es coklat tuh, alhamdulillah rame dan jalan terus kan. Berarti usaha abang ini di Kerinci berarti? Iya betul. Oh, di Kerinci. Di Kerinci. Kalau sekarang ada niatan nggak sih buka cabang lagi gitu? Nah kalau yang menawarkan udah banyak sih bang sebenarnya. Oh udah banyak. Tapi kita dari manajemen belum siap. Karena ya kita maunya tumbuh dulu dengan baik kan. Jangan cepat-cepat besarin, nanti fundamental bisnisnya nggak kuat gitu. Oh, iya. Jadi nanti cepat roboh ya. Bagus pelan-pelan, tapi besar nanti lebih lama gitu sih. Kalau boleh tahu, ada nggak sih abang selama menjalani bisnis nih, ada nggak sih kendala-kendala? Ya misalnya kan banyak sih kan kendalanya. Bisa diceritakan bang dari kendala yang dari kecil dulu deh. Apa tuh? Sebenarnya kalau kendala itu pasti banyak ya bang. Iya, usaha. Yang jelas pertama kalau ku bedah dulu bang ya. Kan ada dua nih yang kejalanin. Ada dua nih yang kejalanin kan. Konveksi sama es coklatnya. Aku bedah dulu yang konveksinya. Kalau konveksinya tantangannya kepercayaan sih. Oh kepercayaan ya. Kenapa gitu? Aku punya toko di Kerinci, punya workshop di Kerinci. Sementara target aku di Pekanbaru. Kita nggak punya toko, kita nggak punya apa-apa di sini kan. Oh, iya. Nah itu yang berat tuh, kepercayaan mereka untuk bisa buat di kita. Itu satu. Yang kedua lebih ke niat bang. Niat ya. Niat maksudnya untuk kita mengerjakan itu tuh niat. Pertama kita pasti dekatin customer dulu kan. Iya, betul. Nawarin dan segala macamnya. Kalau dari awal udah nggak ada niat, itu udah susah tuh. Itu. Tapi yang paling berat sih di konveksi ya trust ya, kepercayaan orang untuk buat di kita. Karena kita nggak punya fisiknya di Pekanbaru. Oh iya. Nah, kita hanya punya fisiknya di Pangkalan Kerinci kan. Jadi teman-teman yang Pekanbaru ini mungkin mereka tidak bisa cross check ke tempatnya karena di Pangkalan Kerinci. Iya jauh ya. Jauh gitu. Jarak juga. Itu sih yang kita bangun 4 tahun itu bang. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita udah punya banyak reseller kan untuk konveksinya sendiri. Jadi dia udah jalan-jalan sendiri aja dia. Nggak perlu kita lagi yang gerak-gerakin. Gitu sih bang. Kalau yang es coklatnya sekarang ini apa sih kendalanya bang?
Kendala hujan sih. Hujan ya? Oh, Iya. berarti kayak buka stand-stand Hujan. gitu ya? Enggak, hujan bang. Pertama orang nggak mau keluar, satu. Oh iya betul. Iya kan. Yang kedua, masa minum es dingin-dingin. Oh, iya. Itu dia. Itu yang jadi masalahnya Iya, sekarang iya. musim hujan. Berarti kendala es tadi cuaca lah ya? Cuaca ya cuaca. Tapi kalau aku sih balik ke yang pencipta sih bang, karena rezeki itu udah diatur masing-masing. betul, kan. betul. Kalau kita menyalahkan cuaca nggak boleh pula bang. Itu memang udah diatur rezeki kita Ya, segini ya kan. siap. Itu pula dia. Iya ya. Berarti kalau untuk saat ini kendala-kendala dalam konveksi tadi lah, usaha konveksi itu masih bisa lah kita atasi gitu. Bisa, Jadi, bisa. bagaimana sih abang tadi kan udah tahu nih kendalanya? Ya, benar. Kayak mana sih abang mengatasi kendala-kendala tersebut tuh gimana? Yang secara simpelnya lah keluar dari masalah itunya gimana? Nah gitu? ini karena kita sampai hari ini belum bisa nih buat toko di Pekanbaru. Iya. Kita buat MOU namanya bang. Oh MOU ya. Kita buat kontrak kerjasama antara kita pihak vendor dan pemesan pihak customer. Jadi disitulah jaminan antara kita dan mereka. Nah, kalau kita lari ada pasalnya, kalau kita ini ada sanksinya. Disitulah kekuatan kita untuk mempercayakan mereka. Loh kita tuh memang bisa kok, kita tuh memang ada kok, gitu. Berarti semuanya udah istilahnya udah ada SOP-nya lah gitu. Alhamdulillah SOP. udah beres lah bang. Berarti pun kita berbisnis berarti abang udah tahap ke ada hukumnya lah gitu ya? Ya benar gitu. Dan aku juga sekarang lagi kuliah hukum juga bang. Hukum. Iya. Iyalah pas. Jadi gini kan, teman-teman banyak nanya kan, kenapa bang kuliah hukum atau kenapa Ren kuliah hukum gitu kan? Jadi gue bilang gini, kalau kita alhamdulillah misalnya jadi orang kaya bang, ya, Amin. banyak yang ganggu bisnis kita bang. Oh iya betul. Ya, betul. jadi kalau kita ngerti hukumnya kita nggak perlu pengacara lagi kan. Iya. Nah kita yang amankan bisnis kita sendiri, gitu. Karena budaya kita tuh masih SMS sih bang. Apa tuh bang? SMS ada apa artinya tuh? tuh. Apa tuh? Susah melihat orang senang, Oh. senang melihat orang susah. Oh. Itu dia. itu konsep masih yang dipegang rata-rata masyarakat ya khususnya Indonesia sih bang. Iya, Kenapa betul. gitu? Karena kita tuh jajan Belanda bang. Iya. Jadi nepotisme itu masih terasa, KKN masih berasa, bekas-bekas didikan mereka. Iya. Gitu. Itu pasti tuh bang. Ya itu yang terasa di kita kan. Apalagi pelalawan bang itu lumayan suka ikut campur lah kalau kita dalam berbisnis kan. Iya. Kan tadi abang konveksi ya. Iya. Konveksi itu jadi pasti kan ada bahan bakunya lah kain lah kan. Ya, benar. Kain. Kalau boleh tahu abang ngambil kain tuh di mana tuh bang? Nah kalau kita punya mitra di Bandung langsung bang. Oh, langsung Bandung Kainnya. ya. Ya jadi ini aku mundurkan lah agak jauh sedikit. Ya. Agak mundurkan agak jauh Agak sedikit dekat ya. pun nggak masalah itu kan. Jadi kenapa sih mulainya di konveksi Iya, kan gitu. iya. Jadi aku dulu SMA. Background keluarga aku bukan siapa-siapa dulu. Oh. Jadi biasa aja. Biasa aja. Ya biasa aja. Tapi aku gini, aku pengen HP baru nih gitu kan. Oh. Tapi orang tua aku nggak bisa. Iya. Berarti aku yang harus bisa. Oh. Nah, makanya timbul lah bang, kayak aku harus cari cara untuk ngasilin duit. Nah kenal aku sama abang kelasku yang dia punya konveksi. Dari dia lah yang ngajarin. Oh. Gini caranya. Akhirnya dia jadi supplier bahan aku. Oh. Dan dia orang asli Bandung. Hmm. Gitu. Jadi dari Bandung langsung loh. Dari Bandung langsung bahan-bahannya. Kalau kakaknya ada yang mau ditanyakan? Kalau boleh tahu nih bang, kan abang masih muda nih. Iya benar. Jadi apa sih yang buat abang pengen akhirnya turun ke dunia bisnis tuh? Apa yang buat abang akhirnya turun ke Oke. dunia bisnis tuh? Sebenarnya awalnya balik lagi nih, mundur lagi kan. Awalnya nggak pengen jadi pengusaha, pengennya dulu jadi abdi negara malahan. Iya dari SMA dulu bang, pengennya gitu kan. Tapi karena tadi tuh aku misalnya pengen ini kan, pengen beli ini Barang tadi ya. barang tadi, Iya. tapi kita nggak bisa nih. Jadi cari cara untuk bisa dapat duit bang. Nah akhirnya dikenalin caranya kayak gini, malah jadi enak nih. Oh. Kayaknya lebih seru jadi bisnismen lah daripada jadi abdi negara, gitu bang menurut aku kan. Makanya aku terusin, gitu. Nah, kalau kita tarik ulur bang, sebelum konveksi, sebelum es coklat, dari bawahnya tuh jauh lagi bang. Pernah reseller sendal, Oh ya. reseller custom casing, reseller PO kaos polos, itu dari bawah kali gitu. Maksudnya pelan barulah main sarang konveksi sama es coklat gitu. Kan kalau di dalam bisnis nih pasti ada turun naiknya nih kan bang? Ya benar. Nah, gimana cara mengatasinya ketika usaha abang lagi turun? Atau Oke. gimana cara abang supaya buat bisnis abang itu jadi naik lagi gitu?
Nah gini, makanya di dalam bisnis sebenarnya terbagi 3 bang. Itu. Oh ya. Sama kayak kebutuhan, ada primer, sekunder, tersier. Kita mau main bisnisnya di mana dulu nih? Kalau yang aku jalanin itu tuh kan primer bang, dasar deh. Dasar. Orang butuh baju nggak? Iya. Orang butuh seragam nggak? Itu pasti dibuat per tiap harinya. Itu dia. Nah, kalau es coklat tuh lebih ke sekunder, tambahan. Nah, orang punya pilihan untuk nongkrong dan tidak nongkrong. Jadi kalau dikatakan turun naik itu pasti ada. Tapi turunnya tidak rugi. Turunnya hanya ya cukup gitu. Kalau naiknya baru untung. Nah itu sih sebenarnya bang. Makanya aku ambil yang primernya jadi kekuatan utamanya. Berarti terfokus di konveksi gitu. Iya benar gitu. Kekuatan utamanya di primer kan itu dalam bentuk konveksi. Gitu. Kalau boleh tahu pendapatannya berapa nih bang? Kalau sekarang nih, Iya. sekarang sebenarnya pendapatannya dari gini. Udah dibagi untuk saya sendiri, Iya. keluarga dan adik kan. Iya. Bagi udah 3 sekarang. Wah, Nah, nggak jadi bisa satu pintu nggak lagi bisa ya. satu pintu Iya. lagi gitu kan. Nah, jadi 2 digit bisa. Bisa. Iya, 2 digit bisa. Gitu. Kalau buat misalnya kan tadi apa konvensi, Iya. itu tuh per ordernya yang paling banyak berapa? Kita nih lagi sedang mengupayakan nih ada 2 orderan yang besar nih. Ada 700 piece, ada satu lagi 1100. Itu paling besar. Ya ini sedang berjalan hari ini. Itu sih yang paling besar sekarang. Gitu. Terus ini kan abang ada usaha di bidang konveksi nih, jadi Iya. kan ada persaingan antara konveksi satu dengan konveksi lainnya. Iya, Bagaimana benar. cara abang mengatasi persaingan tersebut gitu? Nah sebenarnya kita bisa bandingkan dengan kualitas sih. Itu dulu. Terus pelayanan. Jadi teman-teman yang lain tuh banyak kita bilang kelebihan kita aja. Kalau kita lebih fast respon lah terhadap kegiatan yang terjadi kan. Kita kabarkan prosesnya, kita kasih kualitasnya dan kita jujur-jujuran. Kalau mau harga segini ini bahannya, kalau mau harga segini ini bahannya, dan kita nggak bohong-bohongin customer lah. Bisa-bisakan gitu. Yang bisa, yang enggak gitu sih. Kalau kita. Jadi teman-teman yang lain tuh udah pada percaya kan buat di kita dan akhirnya jadi langganan. Nah mana yang seru jadi reseller dia malahan gitu. Jadi loyal ya customernya. Iya benar gitu. Syarat reseller abang nih apa nih? Itu pula itu kan. Kalau syarat reseller yang penting mau berusaha aja bang. Berusaha. Iya itu aja. Minimal persyaratannya apa? Minimal follower 1000 lah. 1000. Kalau ini bisa ya. bisa. Nanti dikasih bawah ya. Ini dikasih tahu ya nama konveksinya. Ya, konveksi. Minimal follower 1000. Iya. 1000 ya guys ya. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih kan bang. Jadi kan banyak nih di usia-usia sekarang tuh agak ragu tuh mau turun ke dunia bisnis. Oke. Jadi apa sih motivasi abang supaya menarik para teman-teman yang masih ragu ke dunia bisnis ini akhirnya masuk ke dunia bisnis nih? Apa sih motivasi abang? Nah gini, sebelum motivasi sih kita tadi dulu masalahnya. Oke. Masalah anak muda sekarang, Gen Z dan milenial khususnya, kebanyakan bisnisnya cuma sampai coming soon aja. Iya, Iya itu dia. Iya cuma sampai coming soon habis itu berhenti kan. Kayak semangatnya di awal aja nih kita, ujungnya nggak ada kan. Nah motivasinya sebenarnya gini. Kalau saya pribadi cari dulu goalsnya nih. Pengusaha ini mau jadi apa? Mau untuk siapa? Dan mau diapakan? Kalau aku jelaskan, karena tadi aku bilang dari awal finansial keluarga aku juga kurang bagus. Aku pengen naikkan derajat keluarga itu penting. Satu. Yang kedua, dengan ada dorongan itu, niat aku jadi kuat untuk terus berusaha. Dan gagal tuh pasti. Tapi bagaimana untuk tidak menyerahnya itu yang penting. Gitu. Dan yang kedua, jangan gengsi. Tuh. Berawal dari bawah sih. Saya dari reseller kos-kosan bikin SG kan, posting kayak jangan malu dulu gitu. Kalau teman-teman bilangin ngejekin yang kalian yang berusaha, kan yang ngasih duit enggak orang itu kan. Iya betul. Makan sendiri kan. Jadi jangan didengarin kecuali yang ngejekin kalian ada pengaruh dalam hidup kalian baru didengarin gitu. Yang ketiga harus tuh orang tua, itu penting. Apapun yang dijalanin kasih tahu orang tua, izin orang tua itu penting. Karena doa ibu tuh sangat berguna untuk kita. Sangat berpengaruh. Itu dia. Jadi 3 poinnya. Niat dulu, jaga gengsi, izin orang tua. Gitu. Kita ada yang lupa nih. Udah panjang lebar kan ada yang lupa nih Bang. Apa tuh? Tadi kan
konveksi sama es coklat. Iya. Itu namanya lupa. Oh, ya, Bang. namanya. Itu dia. Iya. Jadi Nama buat bisnisnya. teman-teman ini harus tahu nih. Ya, benar. Konveksinya apa gitu, Bang? Nama konveksinya Jahitin. Jahitin. Oke. Iya. Nanti lihat Instagramnya. Iya, Oke, Jahitin. Iya. Masa udah mau akhir lupa Oh, ya? iya. Kalau nama es coklatnya Bang? Nama es coklatnya es coklat Bang John. Oh, es coklat Bang John. Iya. Nanti kami tulis di bawah ya teman-teman. Kalian jangan lupa Iya. order ya guys. Es coklat Bang John. Mungkin ini aja sih Bang yang perlu kami pertanyakan ke Abang. Soalnya kami wawancara Abang pasti ada tujuannya lah kan. Iya, benar. Alhamdulillah karena hasil yang Abang sampaikan, apa yang Abang sampaikan, kami bisa terbuka luas wawasan kami untuk menjadi pengusaha lah, bisnis. Walaupun ya nanti ada waktunya lah kan. Yang Iya, penting kami udah benar-benar. tahu bagaimana step-stepnya, bagaimana cara mengatasi Abang ketika jatuh, bagaimana Abang menyebarkan apa namanya bisnisnya gitu kan. Dan kemana-mana sih target-targetnya itu alhamdulillah kami udah tahu lah. Jadi sebelumnya kami makasih banyak Bang. Siap. Ada yang mau disampaikan ke Abangnya? Udah sih, itu aja sih. Semoga apa yang Abang sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan pendengar nantinya. Amin. Dan semoga ilmu-ilmu yang Abang bagikan tadi bisa terrealisasikan sama kami dan teman-teman yang nonton. Dan bisnisnya makin melejit ya. Amin. Amin. Nanti kalau apa nanti bisalah kita gabung-gabung ya. Kalian jangan calling aja. Oke. Benar. Oke. Bang, Oke. terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya Bang. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.